Kemarin saya ketemu temen ya, jadi kebetulan teman saya ini adalah subscriber dari YouTube channel Next Level Indonesia, dan dia bilang, lu kan sering ngajarin tentang passive income, financial freedom, kenapa lu nggak tunjukin sih seberapa kayaknya lu, passive income lu berapa, biar orang-orang makin percaya gitu. Dan buat saya itu kayak, anjir emang perlu ya? Kayaknya enggak sih, nggak tahu, saya merasa itu nggak perlu, cuman kemudian dia terus bilang bahwa orang Indonesia ini harus ditunjukin kalau lu udah kaya beneran, baru kemudian orang mau percaya. Bahkan saya sendiri ya saya udah lupa kapan saya ngambil gaji gitu. Karena saya benar-benar hidup dari passive income, udah gitu aja. Jadi kalau tanya berapa income lu sebulan, saya nggak tahu. Saya nggak pernah ngecek. Terakhir kali saya ngecek Terakhir kali saya ngecek rekening saya itu adalah ketika saya lagi ngurus AdSense buat YouTube channel ini. Itu aja. Setelah itu saya nggak ngurusin lagi. Jadi bener-bener saya nggak tahu income saya berapa, duit saya berapa. Saya udah nggak ngurusin lagi. Dan sebenarnya buat saya sharing kayak gini kan sesuatu yang menyenangkan aja gitu. Jadi kalau saya lagi nggak harus ketemu orang, saya lagi bisa di rumah santai-santai aja. Makanya kan background juga rada santai kan. Saya orangnya santai, orangnya nggak suka yang gimana-gimana banget. Apalagi nunjukin saya sekaya apa, passive income berapa. Tapi ya kalau bisa boleh sedikit gitu ya, flexing dikit-dikit gitu ya. Ya saya tahun lalu keliling dunia 30 negara pakai passive income, dah gitu aja. Semuanya dari properti, udah gitu aja. Jadi saya nggak perlu lah nunjukin saya sekaya apa, karena toh balik lagi. Saya membuat video ini, saya membuat YouTube channel ini sebenarnya nggak ada keharusan, nggak ada yang nyari duit dari sini, nggak juga. Apalagi dari AdSense gitu, AdSense dikit banget dapatnya. Malah saking dikitnya saya udah nggak ngurusin sama sekali. Jadi buat saya, apa yang saya posting di video ini adalah apa yang saya tahu ya, apa yang ada di kepala saya taruh. Jadi suatu saat nanti misalnya saya punya anak, saya punya cucu, pengen lihat dulu bapaknya, kakeknya pas mudanya ngapain sih ya, nemu channel ini kan lumayan. Oh masih inget, oh ada suaranya, oh ada mukanya dulu tampangnya kayak begini. Siapa tahu nanti anak saya kalau udah segede saya kan, oh mukanya mirip, nah kan seru kayak gitu. Itu aja. Dan di luar itu tentu saja saya ingin membuat karma baik, ngajarin, nge-share apa yang saya tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena balik lagi, apa yang saya share ini adalah apa yang saya udah lakukan, apa yang saya alami, dan apa yang ada di kepala saya. Apa yang saya pelajari, apa yang saya ketahui itu saya share. Dan ini gratis. Setahu saya itu gratis ya. Kecuali kamu pakai YouTube yang premium ya terserah. Itu privilege semua. Tapi kalau enggak ya gratis gitu kan. Nah yang menarik adalah akhirnya ketika saya cerita, dan memang benar teman saya benar, karena saya nggak pernah ngeh sebelumnya. Sampai akhirnya teman saya ngomong bahwa saya tunjukin kalau saya kaya dan segala macamnya. Saya jadi ingat, ternyata beberapa waktu yang lalu, udah lama sih, ke staff saya pernah bilang, Pak ini ada yang komen di YouTube, katanya Pak Gede ngomong doang, padahal belum kaya dan segala macamnya. Waktu itu saya kayak ketawa aja, nggak peduli lah. Ya udahlah juga, tuh orang pasti nggak akan sekaya saya juga kok. Jadi ya udahlah, santai aja. Dan apapun yang jadi komen juga tidak memiskinkan saya dan tidak membuat saya lebih kaya juga. Jadi saya nggak pikirin. Cuman gini, kalau misalnya kamu mengikuti apa yang saya share di sini, at least kamu ada di jalan yang benar untuk menuju paling tidak ke level saya. Maksudnya apa? Kalau kamu udah jauh lebih kaya daripada saya, jangan nonton YouTube channel ini, karena saya nggak tahu gimana caranya membawa orang menjadi jauh lebih kaya daripada saya. Kalau kamu punya uang nganggur 10 triliun, jangan nonton video YouTube channel ini untuk belajar caranya sukses, karena uang saya belum 10 triliun. Nah, tapi kalau sekarang kamu masih ada di level UMR misalnya, gaji kamu masih 5 juta, 6 juta, kamu ingin punya passive income 100 juta per bulan, minimal, nonton YouTube channel ini. Saya tahu gimana caranya ngajarin orang sampai di level itu, minimal paling tidak. Saya ngerti gimana caranya, saya udah melakukan dan saya tahu gimana caranya, roadmapnya seperti apa. Tapi, kalau kamu masih ada di level yang sangat dasar, dan saya ajarkan apa yang saya ketahui di level yang cukup tinggi, yang ada adalah kamu pusing, otakmu nggak bisa ngikutin, dan kamu akan berpikir, wah ini susah, ini rumit, ribet banget, udah gue miskin aja. Saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak mau orang yang nonton YouTube channel ini
atau yang belajar sama saya lewat video atau lewat online course dan segala macamnya merasa bahwa wah, jadi kaya itu susah. Jadi kaya bukan untuk saya. Jadi kaya ini hanya untuk segelintir orang yang di-approve oleh elit global. Enggak, saya nggak mau kayak gitu. Saya pengen orang-orang yang nonton YouTube channel saya merasa bahwa oh, ternyata gitu doang saya juga bisa. Nah, itu yang saya pengen. Makanya apa yang saya ajarkan adalah sesuatu yang sangat simple. Misalnya, saya selalu punya prinsip, orang mau kaya harus jago jualan. That's it. Itu aja prinsip saya. Prinsip nomor 1. Analoginya gini. Misalnya ya, saya bukannya menyombongkan diri atau gimana, enggak. Ini biar gampang aja analoginya. Ilmu saya S3. Kamu masih TK. Oke? Saya bisa ngajarin kamu ke S3 karena saya udah ada di S3. Ini contoh aja ya, sorry ya. Contoh, saya di S3, kamu TK. Tapi kalau kamu masih TK, saya ajarin kamu gimana caranya metodologi penelitian untuk membuat disertasi, kamu pusing. Kamu di TK, kamu masih belajar baca nih. Saya harus turunin bahasanya sampai ke ilmu TK. Bisa nggak anak S3 ngajar anak TK? Bisa. Tapi harus pakai bahasa anak TK. Gimana anak TK? Ini loh, BA, BA, BI, BI, BU, BU, BA, BI, BU. Itu ngajar anak TK. Makanya apa yang saya share di sini, itu saya bikin sesederhana mungkin. Meskipun roadmap-nya saya sering ajarin, misalnya, mau bebas finansial. Kamu mau kaya. Kalau kamu mau kaya, kamu harus bebas finansial. Kalau kamu mau bebas finansial, kamu harus punya passive income yang melebihi gaya hidupmu. Itu bebas finansial. Nah, supaya kamu bisa punya passive income, kamu harus punya aset. Oke? Supaya kamu punya aset, kamu harus punya income yang besar. Kenapa? Semakin besar income-nya, semakin cepat beli asetnya, semakin besar passive income-nya, semakin cepat financial freedom, semakin cepat kamu kaya. Oke? Nah, ke bawah nih, kamu masih di level dasar, masih berpikir gimana caranya, kamu harus bisa meningkatkan aktif income-mu dulu. Aktif income harus diperbesar. Kalau aktif income-nya besar, itu mempercepat kamu bisa kaya. Bukan artinya aktif income bikin kamu kaya, enggak. Tapi dengan aktif income yang besar, kamu bisa lebih cepat beli aset lebih banyak, menghasilkan lebih banyak passive income. Nah, gimana caranya supaya aktif income-nya besar? Ini dasarnya lagi nih, belajar jualan. Sama seperti anak TK, belajarnya apa? Belajar berhitung, 1 tambah 1 sama dengan 2. Belajar membaca. I, B, U, Bu, Ibu, B, U, Bu, D, I, D, Budi. Nah, sama, kamu masih ada di level dasar. Belajar caranya jualan. Belajar caranya marketing. Sekarang udah ada TikTok affiliate marketing. Sekarang udah ada Shopee. Kamu bisa jadi affiliate marketing juga. Kamu nggak perlu produk. Kamu jualan barang orang. Jadi reseller skincare. Jadi distributor apapun deh. Terserah. Dropshipping. Ada banyak banget cara untuk kamu bisa mempraktekkan ilmu jualanmu tanpa kamu harus punya produk. Karena kalau kamu harus punya produk, kamu harus punya modal. Sayang, ini udah basic banget ngomongnya kepada orang-orang yang nggak punya modal, yang nggak punya duit. Tapi saya kasih roadmap-nya. Jadi yang pertama dilakukan itu harus jago jualan dulu, belajar jualan. Di mana belajar jualan? Di YouTube banyak banget ilmu jualan. Kalau kamu mau belajar dari saya langsung, nah saya ada bukunya nih, saya bikin bukunya. Judulnya 69 Strategi Marketing dan Branding. Ini saya bikin kenapa? Karena saya tahu kalau orang baca buku ini, omsetnya bisa meningkat, aktif income-nya makin banyak, makin cepat. Dia bisa beli aset lebih banyak, lebih cepat. Sekarang gini, kamu beli buku ini, harganya 100.000. Bikin saya makin kaya nggak? Iya, 100.000. Itu pun, saya masih harus bayar orang yang packing, orang yang ngebungkus bukunya, saya harus bayar biaya cetaknya. Buat saya, buku ini adalah CSR saya. Buat ngebantu teman-teman yang mau jago jualan. Kenapa nggak digratisin aja? Awalnya saya mencetak buku ini, saya pengen gratisin. Saya nyetak awalnya 1.000, itu saya bagi-bagi. Dan ternyata apa yang terjadi? Banyak yang ketika saya tanya, mereka mengatakan bukunya bahkan belum dibuka. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi buat saya kasih bukunya gratis. Dia bilang bukunya kayaknya hilang deh di tempat dulu Bapak ngasih, saya lupa bawa pulang. Buat saya itu ya sudahlah, it's okay, nggak apa-apa. Itu belum jodohnya. Tapi buat saya, detik itu nggak ada lagi gratisan. Saya jual 100.000. Seperti itu. Nah, kalau kamu mau beli, bukunya ada di bawah, di description. Banyak banget testimoni positifnya. Ini bener-bener langsung to the point, nggak pakai babi bu bebo. Langsung gimana cara jualan.
perusahaan besar gimana cara praktekinnya, kamu masih UMKM gimana cara praktekinnya, kamu langsung praktekin, ilmunya luar biasa banget. Jadi jangan lagi ada alasan, wah jadi kaya bukan untuk saya. Oke, buat saya jadi kaya untuk semua orang, tapi semua orang yang mau membayar harganya. 99% manusia cuma pengen kaya di mulut doang, cuma pengen kaya di mulut, tapi nggak pengen bayar harganya. Nonton video aja nggak sampai habis, berharap mau kaya. Mau investasi di leher ke atas saja nggak mau, tapi berharap mau kaya ya nggak bisa. Oke, jadi invest di leher ke atas, invest di skillmu, fokus kuasai skill-skill yang menghasilkan income yang besar, misalnya skill jualan.